Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Your Dating Story, atau lebih kalian kenal itu dengan sebutan Kimi Zero. Nah, jadi video kali ini itu sendiri itu bakalan berfokus ke isi dari chapter keempatnya itu sendiri ya, atau bisa juga sebagai isi dari episode keempat dari adaptasi animenya itu sendiri, dimana sedikit demi sedikit masa lalu dari Runa Shirakawa akan terungkap. Nah, jadi sehari setelah hari ulang tahunnya dari si Runa ya, Ryuto tuh mendengar rumor miring mengenai si Runa itu sendiri yang mulai tersebar luas gitu kan di sekolahnya gitu. Ya, walaupun Runa itu juga sering digosipkan suka gonta-ganti pasangan, tapi gosip kali ini tuh sendiri tuh lebih buruk lagi, di mana Runa dikabarkan suka melorotin uang pasangannya itu sendiri. Di mana Runa dikabarkan akan meninggalkan pasangannya ketika uangnya itu sudah tidak ada lagi si cowoknya gitu kan. Maka sebab itulah si Runa itu suka bertukar-tukar pasangan ke yang lebih banyak uangnya lagi. Ya, intinya tuh matre lah gitu. Nah, mendengar semua hal tersebut, Ryu berpikir kalau Runa tuh bukanlah orang yang seperti itu. Dan Ryu juga mengingat betapa royalnya si Runa kepada dirinya saat Runa itu membelikan dirinya itu case HP yang cukup langka banget. Bahkan Ryu juga mengingat bagaimana Runa tidak mengeluh saat dia itu diberikan ya peta warung boba gitu kan sebagai hadiah ulang tahunnya beberapa hari yang lalu. Nah, mendengar hal tersebut Maria merasa kesal lah gitu kan, dimana dari tadi Maria tuh hanya mendengar Ryuto itu selalu saja membela si Runa. Bahkan Maria juga mengatakan kalau Runa itu adalah gadis yang tidak baik dan tidak benar lah gitu kan. Ryu pun akhirnya mengatakan kalau Ryu itu tahu mengenai si Runa karena Ryu adalah pacarnya si Runa itu sendiri. Dan pernyataan tersebut itu lantas membuat geger satu kelas gitu kan. Ditambah lagi Runa juga mengakui apa yang Ryuto itu katakan. Nah, mendengar hal tersebut kalau Ryuto yang teman masa kecilnya si Maria itu sendiri juga diambil sama si Runa, dan melihat reaksi teman-temannya yang menganggap bahwa Maria adalah pembohong dan berniat menjatuhkan si Runa, Maria pun lantas berlari dan keluar dari kelas sambil menangis. Nah, di mana di sini Ryuto tuh ngejarin si Maria ya, dan akhirnya berhasil menyusulnya dan menanyakan apa yang dilakukan oleh Maria terhadap si Runa dan apa alasan Maria menyebarkan gosip buruk mengenai Runa di sekolah. Sebagai seorang pacarnya, Ryu berhak tahu ya alasan Maria melakukan hal tersebut. Nah, singkat cerita Maria pun mulai bercerita ya mengenai dirinya dan si Runa. Mengenai masa lalu mereka yang merupakan anak kembar non-identik yang terpisah akibat dari korban perceraian oleh kedua orang tuanya, di mana saat masih kecil Maria dan Runa tumbuh besar bersama-sama. Namun karena Runa adalah tipe anak yang ceria, Runa pun lebih banyak disukai oleh orang lain. Bahkan kedua orang tuanya itu jauh lebih memperhatikan si Runa ketimbang si Maria. Nah, alasan Maria pindah sekolah saat SMP dulu adalah karena akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Dimana saat proses perceraian itu terjadi, ayah dan ibunya si Maria memilih untuk mengasuh si Runa. Tidak ada dari mereka yang memilih Maria untuk diasuh dan dibesarkan. Dimana hal tersebut itulah yang membuat si Maria ini tuh sedikit membenci Runa. Dimana perpisahan ibu dan ayahnya juga menjadi perpisahan antara Runa dan si Maria itu sendiri. Ya, Runa ikut bersama ayahnya dan neneknya, sedangkan si Maria ikut bersama dengan ibunya. Dan pada saat mereka sudah berpisah sekalipun, Maria masih saja sering mendengar kalau kedua orang tuanya itu sangat membanggakan si Runa daripada si Maria itu sendiri. Bahkan saat ia kembali lagi di masa SMA, Maria masih saja kalah pamor ya oleh popularitasnya dari si Runa itu sendiri. Dimana Runa menjadi gadis yang diidolakan oleh semua orang, sedangkan Maria tidak cukup populer di kalangan para laki-laki. Nah, intinya Maria merasa sangat kecewa lah dengan dunia gitu kan, yang seolah-olah itu tidak adil kepada dirinya. Seolah-olah semua orang yang disukai sama si Maria telah direbut oleh si Runa itu sendiri, dan itu membuat Maria cemburu dengan Runa yang selalu disukai oleh banyak orang. Nah, setelah Ryu mendengarkan semua kisah dari si Maria yang dulu bernama Shirakawa Maria, teman satu kelasnya di SMP dulu, dan kini bernama Kurose Maria, teman satu kelasnya di SMA. Ryu pun mengatakan kalau suatu saat nanti Maria juga bakalan bisa menemukan seseorang yang mungkin menyukai Maria dengan sangat tulus dan memposisikan Maria sebagai prioritasnya itu sendiri. Yap, di sini Ryu berharap kalau Maria nantinya bisa berbaikan dengan si Runa dan memperbaiki hubungan mereka sebagai seorang kakak dan adik. Nah, singkat cerita Runa dan Ryu pun akhirnya ketemu kembali ya setelah mereka tuh janjian pengen pulang sekolah itu bersama-sama, di mana Ryu menanyakan kepada si Runa bagaimana keadaan dari si Maria, dan Runa pun menjawab ia sempat berbicara dengan si Runa dan sepertinya Maria akan jauh lebih baik lagi nanti ke depannya, meskipun semua itu butuh waktu lah gitu kan, hubungan mereka mungkin bakalan baik-baik aja nanti ke depannya. Ya, di sini Runa mengatakan kepada Ryu kalau ia harusnya memberitahu Ryu terlebih dahulu
dulu ya mengenai si Runa. Namun menurut Ryu, Runa juga tidak perlu minta maaf ya, karena Ryu juga tidak mengatakan kalau Maria adalah gadis yang dulu sempat dia tembak waktu SMP dulu. Ya jadi masih ada rahasia lah di sini kan. Dan untuk membalas perbuatan Ryu yang telah mendekatkan Runa kembali sama si Maria, Runa pun ingin mengetahui lebih banyak dan lebih jauh mengenai si Ryu itu sendiri. Mengenai kesukaannya dari si Ryu yang ternyata adalah kegiatan yang cukup menghabiskan waktu yang cukup banyak gitu kan, seperti menonton siaran langsung dari orang yang bermain video game dan semacamnya. Dan sepertinya Runa juga mau belajar ya mengenai apa yang Ryu ini tuh sukai. Ya meskipun itu adalah hal baru bagi si Runa itu sendiri. Oh ya, nantinya kita juga bakalan melihat bagaimana si Runa dan si Ryu bakalan piknik ya ke tempat wisata, dimana si Ryu dan si Runa bakalan makan siang bersama sambil menikmatin bekal yang dibuat khusus sama si Runa untuk si Ryuto itu sendiri. Dan saat mereka tuh sedang asik-asik ya main wahana air di sana, Runa dengan sigap langsung mengkisu Ryuto. Dan itu membuat Ryuto tuh merasa sedikit kaget lah apa yang sedang dilakukan sama si Runa itu sendiri. Dan juga merasa senang juga sih sebenarnya gitu kan. Dimana baru kali ini tuh Runa berinisiatif untuk merebut kisu pertamanya dari si Ryuto itu sendiri. Karena selama ini tuh ya Runa itu cuma nerima aja gitu kan. Dan Runa juga berkata kalau dia tidak ingin ditinggalkan oleh si Ryuto itu sendiri. Walaupun nantinya Ryuto tuh tahu ya mengenai masa lalu dari si Runa itu sendiri yang lebih banyak lagi lah, yang lebih mendalam gitu kan. Ini bakalan menarik sih untuk episode keempatnya nanti, dimana untuk kali pertamanya juga Ryu berhasil memegang tangannya si Runa sambil berkeliling tempat wisata tersebut. Oh ya, aku juga lupa bilang kalau sejak hubungannya si Runa dan si Ryuto ini tuh diketahui oleh banyak orang di sekolah gitu kan, Ichi dan Nishi juga lebih percaya ya dengan hubungannya si Ryuto dan juga si Runa, dan meminta maaf kalau selama ini tuh mereka tuh tidak percaya dengan sahabatnya sendiri gitu kan. Jadi mereka bakalan dukung hubungannya si Ryuto dan juga si Runa itu sendiri ke depannya. Nah, bukan hanya si Nishi dan juga si Ryu gitu kan. Anak-anak di sekolahnya si Runa dan si Ryu juga mulai membicarakan mengenai hubungannya si Ryu dan juga si Runa, baik dalam artian positif maupun negatif juga. Seperti para cowok-cowok yang masih percaya diri kalau Ryu dan Runa itu bakalan segera putus. Karena mengingat rumor dari si Runa yang bakalan putus kalau pacaran itu ya sudah mencapai umur 2 bulan 3 bulanan gitu kan. Dan anak-anak dengan standar no lab gitu kan, yang standarnya itu rendah seperti si Ryu itu sendiri, itu mulai percaya diri ya untuk bisa mendekati si Runa gitu kan. Karena mereka tuh percaya kalau Ryu aja bisa, kenapa mereka enggak gitu kan. So pokoknya kehidupan Ryu dan si Runa bakalan mulai berubah sejak mereka itu berpacaran gitu kan. Dan ini bakalan menarik banget nanti ke depannya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah isi dari episode keempat yang bakalan hadir nanti kembali ya untuk animenya dari Your Dating Story pada episode keempatnya itu sendiri yang rilis di tanggal 27 Oktober 2023. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua, di mana kita bakal lihat nanti bagaimana romansa yang terjadi antara si Runa dan si Ryuto itu makin ya sweet-sweet aja lah gitu kan, makin banyak gula yang bakalan disajikan untuk anime ini, karena ini adalah anime romance yang mungkin cukup ya menjanjikan lah untuk musim fall 2023 kali ini. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar gitu kan, siapa tahu menarik gitu. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya ya, Jani.